الله 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 ما لنا مولا سوى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ustadz di Masjid Al-Mutmainnah, para bapak-bapak, ibu-ibu, umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang alhamdulillah kita sama Allah SWT digerakkan hati kita untuk melangkah ke rumah-rumahnya Allah, ialah tempatnya masjid-masjid, ialah rumah Allah. Alhamdulillah, tidak semua orang mendapatkan hidayah yang luar biasa seperti ini. Pagi hari kita berangkat ke masjid, sungguh anugerah yang luar biasa, hidayah dari Allah yang luar biasa, yang wajib untuk kita syukur. Nikmat Allah selalu meliputi semua kegiatan kita. Nikmat Allah ini meliputi semua kegiatan kita, dan semua yang kita lakukan karena Allah berkehendak kita melakukan hal tersebut. Apabila kita ingin melihat nikmat Allah, Allah SWT menciptakan jantung di dalam badan kita yang besarnya hanya satu genggam. Jantung ini tiap hari dia memompa sekitar 5.000 liter darah setiap hari, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Darah ini muter dipompa oleh jantung, dan sama Allah kita tidak disuruh bayar itu, nyewa jantung. Apabila Allah merentalkan semua organ tubuh kita, berapa juta per hari kita harus bayar ke Allah. Jantung, paru-paru, hati, liver, mata, hidung, mulut, otak, dan semua organ tubuh kita apabila sama Allah disewakan, kita akan kerepotan bayar kontrakan rumah, bayar cicilan rumah, karena kita sudah bayar organ tubuh yang harus bayar. Belum lagi nikmat udara, tidak perlu bayar. Allah sungguh murah, pemberiannya kepada kita sungguh luar biasa. Semua fasilitas hambanya dipenuhi, sampai lagi kita diberikan pasangan hidup, diberikan keturunan, diberikan orang tua, diberikan guru yang membimbing rohani kita. Apabila ini harus bayar berapa miliar setiap bulannya, berapa triliun setiap tahunnya. Oleh maka dari itu kita sama Allah SWT diperintahkan untuk taat, hanya beribadah pada Allah dan menjauhi segala larangannya. Nikmat yang sungguh luar biasa. Terkadang kita baru tahu nikmatnya menghirup napas kalau kita lagi sedang flu. Cuman kalau flu itu hilang, kita hilang juga rasa nikmat. Sedangkan nikmat bernapas ketika kita tidak dalam keadaan sakit, luar biasa nikmatnya. Berapa kali kita mengucap alhamdulillah di dalam satu hari? Apa cukup setelah sholat saja? Harusnya setiap hembusan nafas kita terucap alhamdulillah, karena kita masih sama Allah diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Sholawat dan salam tidak kita lupakan, selalu kita curahkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suri toladan yang terbaik. Apa yang ada di dalam Rasulullah adalah pelajaran yang wajib kita contoh. Kalau tidak mampu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, satu-satu. Tapi harus selalu ada target. Untuk mencontoh Rasulullah, kita targetkan hari ini kita melakukan ini, hari ini kita melakukan, hari ini kita melakukan. Ada salah satu cerita, ada seorang kiai, setiap bulan beliau belanja ke, kalau di daerah Jogja namanya Superindo, apa kayak Indogrosir gitu. Jadi pembelanjaan buat 1 bulan beliau beli di akhir bulan apa awal bulan. Ketika dia beli, dia sudah dengan semua barang-barang di trolinya sudah sampai tempat kasir. Dihitung sama pelayan kasirnya satu. Akhirnya bilang, Pak Kiai, ini total semua 1 juta Pak Kiai. Oh iya, ngeluarin uang 100 ribuan 10. Biasanya kalau di kasir ini dicek dulu, asli apa palsu. Mohon maaf Pak Kiai, ini yang 900 asli, yang 100 palsu. Kaget Pak Kiainya, pingsan di tempat pingsan. Pelayan kasirnya kaget karena ini kiai besar. Kalau misalkan warga tahu bisa dibakar ini supermarket. Panggil manajer, dibawa ke ruang manajer. Dikasih minyak angin hidungnya sambil dipijet-pijet Pak Kiainya sama bapak manajernya. Bangun Pak. Ketika bangun bingung. Ingat lagi bahwa tadi uang 100 ribunya palsu, nangis. Bingung nih manajer. Apa nih nangis? 100 ribu palsu, nangis. Pikiran manajernya, oh takut dilaporin polisi. Pak Kiai nggak usah bingung Pak Kiai. Itu yang 100 ribu nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Nah, Pak Kiai udah nggak usah bingung, 900 ribu aja, yang 100 ribu bonus. Tambah kenceng nangisnya Pak Kiai. Bingung lagi ini manajer. Sudah Pak Kiai, yang 900 kita kembalikan, Pak Kiai nggak usah bayar, itu semua gratis. Tambah kenceng nangisnya, dengan nangis yang benar-benar sedih. Bingung ini manajer. Sudah Pak Kiai, sekarang Pak Kiai kalau ke sini belanja enggak usah bayar. Daripada dibakar, umatnya marah, bahaya. Tambah kencang. Bingung ini manajer. Sumpek sudah. Wajahnya udah bingung, sumpek. Pak Kiai ini maunya apa? Enggak usah bayar enggak apa-apa. Dengan air mata yang masih berlinang, Pak Kiai menengok ke bapak manajer ini, saya tidak butuh uang kamu. Apabila supermarket ini saya beli, saya sanggup. Saya cuma ingat di padang mahsyar. Ketika saya berhadapan dengan Allah, saya menunjukkan semua amal ibadah saya takut Allah bilang amal kamu palsu. Saya takut. Makanya saya ketika dengar kasir bilang palsu, saya ingat di padang mahsyar. Takut amal saya dibilang palsu sama Allah. Orang yang memiliki ilmu takut amalnya tidak diterima sama Allah. Ada salah satu cerita seorang ulama besar di Yaman. Setiap sholat subuh
setiap sholat di masjid pasti di depan. Ini masjidnya penuh, pasti di depan. Setelah 20 tahun, subhanallah, dia berada di shaf kedua. Entah dia mungkin ada urusan akhirnya telat ke masjid, berada di shaf kedua. Setelah selesai sholat dia merasa malu, kenapa saya di shaf kedua? Harusnya saya di shaf pertama. Dia pulang, dia merenung, akhirnya dia mengqadha sholatnya selama 20 tahun. Kenapa? Karena ketika dia malu, tandanya dia malu sama manusia. Dia menganggap 20 tahun sholatnya untuk manusia, bukan untuk Allah. Tandanya apa? Kita di dalam dunia ini belajar. Ketika melihat semua nikmat Allah, kita merenungi semua kebesaran Allah, kita melihat kita hidup ini karena Allah. Kita bisa seperti ini karena Allah. Tandanya semua yang kita lakukan hanya untuk Allah. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah liman nadikum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahlil baiti li hubbi. Cintailah Allah karena Allah telah memberikan segala nikmat. Cinta di sini bukan hanya cinta aja, cuma taat sama perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah luar biasa. Sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Dan di dalam perintah-perintah Allah ini banyak hikmah-hikmah yang sebetulnya terkadang kita tidak risaukan, kita tidak pikirkan. Sedangkan kalau kita mau kupas, sungguh luar biasa. Salah satunya bulan Ramadan kemarin, kita melakukan ibadah puasa. Banyak kalau di daerah Jawa ini ada yang mengatakan hormati orang yang tidak berpuasa. Harusnya yang kita hormati orang yang beribadah, yang berpuasa yang kita hormati, bukan yang tidak berpuasa. Yang tidak berpuasa silahkan, tidak ada masalah. Cuman yang ibadah kita harus hormati dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena kita melihat orang-orang itu melakukan perintah Allah. Kita menghormati mereka karena Allah. Kalau kita menghormati orang yang tidak puasa, orang muslim yang tidak puasa, tandanya kita menghormati dia melanggar perintah Allah. Banyak hal-hal yang sekarang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dunia ini urusan kita ibadah hanya untuk Allah. Kita berbuat baik sama manusia karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Kadang Al-Fakir pengen menjadi karyawannya Allah. Apa itu karyawannya? Jadi semua yang saya kerjakan khidmat untuk Allah, untuk melayani hamba-hambanya Allah, untuk melayani umat Nabi Muhammad. Kalau kita sudah, ya kadang emang hati ini, iman ini kadang bisa lockdown dan harus di-upgrade. Kadang turun sendiri. Iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Karena iman manusia, kalau imannya anbiya naik terus, imannya malaikat flat, tidak naik, tidak turun. Iman kita ini naik turun. Banyak ibadah naik, agak sombong sedikit turun dikit, nanti naik lagi ingat Allah. Karena manusia turun lagi, tambahi sombong anjlok, tambah turun, ingat Allah lagi, naik lagi. Makanya fungsinya kita menghadiri majelis pengajian. Karena apa? Karena di situ dikenalkan Allah, karena di situ diingatkan kita sama Allah, karena di situ kita diajak kembali menuju Allah. Beberapa waktu yang lalu di Jogja ada
pelatihan memandikan jenazah. Kita salah satunya ikut. Kita lihat jenazah dimandikan, dikafani, habis itu terpikir dalam hati, ya Allah, bakal mati kita. Kita ini bakal mati, entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi. Mudah-mudahan sih panjang umur dalam ketaatan pada Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini panjang umur dalam ketaatan pada Allah. Amin amin ya Rabb. Ketika melihat itu teringat setelah alam dunia ada alam kubur. Setelah di alam dunia ada alam kubur. Kalau kita di dunia bingung melihat pandangan manusia, kita tidak pikirkan pandangan Allah, ketika kita masuk ke dalam kuburan kita orang yang rugi. Karena di kubur udah tidak ada manusia lagi, adanya mayat semua. Perbekalan kita udah habis di dunia. Orang kalau misalkan ibadahnya, perbuatannya hanya mau dilihat orang, dibayar, dipuji, habis, tidak ada pahala. Ketika masuk alam kubur, saya perasaan melakukan ini, saya perasaan melakukan itu. Ternyata tidak ada amalnya karena sudah dibayar di dunia. Di akhirat kamu sudah dapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu ingin disanjung, kamu ingin dipuji, kamu ingin dipanggil ini, dipanggil itu. Di alam kubur tinggal sendiri, hanya bisa merenungi, astagfirullahaladzim, kemarin kok kenapa kayak gini, kenapa. Setelah pelatihan jenazah itu Al-Fakir mikir, ternyata di dunia ini ada investasi, beli tanah, beli bangunan, kerja, ada yang mungkin main saham dan lain sebagainya. Di kuburan kita butuh investasi, ngumpulin investasinya di dunia. Amal jariah, ilmu manfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua orang tuanya. Terkadang amal jariah itu bagus, tidak harus banyak, yang penting ikhlas niat untuk Allah. Masukkan di masjid, pondok pesantren, majelis taklim, itu akan jadi transferan kita di dalam kubur. Amal jariah. Kemarin kita bersama dengan Habib Umar, guru Al-Fakir yang sekarang, yang harusnya di sini beliau, cuman karena beliau lagi kurang enak badan, akhirnya kita yang menggantikan beliau, guru kami di pondok. Kita mengantar beliau dalam acara dakwah di Batam ini untuk menghadiri majelis. Beliau cerita pada suatu ketika ada zaman Rasul mau mengadakan perang Tabuk kalau nggak salah. Pada waktu itu umat muslim di Medina dalam keadaan yang kesusahan. Para sahabat-sahabat pada sedekah, nyumbang untuk jihad. Sayyidina Utsman menyumbangkan hartanya, mensedekahkan hartanya 300 onta penuh dengan perbekalan. Satu ontanya mahal. Kalau sini ini onta itu ibarat kayak mobil Alphard, di sana mahal karena besar dan perbekalannya. 300 onta dengan perbekalannya. Dan sahabat-sahabat yang lain, ada yang ngasih cuma 1 genggam gandum. Ya Rasulullah, saya hanya punya ini ya Rasulullah. Ada salah satu sahabatnya Rasulullah tidak punya uang sama sekali, wala harta wala gandum. Dia tidak punya uang, hanya dirinya yang dia miliki. Malam dia berdoa, ya Allah, saya pengen sedekah ya Allah, pengen ikut nyumbang untuk acara perang ini ya Allah, cuma saya tidak punya apa-apa. Kira-kira apa yang disedekahkan?
Ya Allah, saya sedekahkan diri saya dan harga diri saya. Untuk mau dicaci orang, mau dimaki orang, saya ikhlaskan harga diri saya untuk fisabilillah. Besok paginya sahabat ini dipanggil sama Rasulullah. Wahai fulan, sedekah kamu sudah diterima sama Allah. Orang ini berdoa sama Allah, hanya ya Allah, saya hanya punya diri saya dan jiwa saya dan harga diri saya sedekahkan. Dipanggil sama Rasulullah. Rasulullah langsung dapat firman dari Allah memberitahu bahwa sedekah sahabatnya Rasul ini diterima. Allah sendiri yang menyampaikan bahwa sedekah ini terima. Bagaimana mulianya. Tandanya apa? Di dalam dunia ini yang paling penting ialah niat. Semua amal kalau kita niatnya kepleset, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, habis. Niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amal ini tergantung niatnya. Segala amal ini tergantung niatnya. Niat untuk manusia dapat manusia. Niat untuk pencipta manusia dapatnya semua yang dia inginkan. Oleh maka dari itu kita masih panjang waktu kita untuk menghidmatkan diri kita kepada Allah. Terlalu murah dunia ini kalau kita tukar dengan surga dan ridha Allah. Terlalu murah. Terlalu murah pandangan manusia dengan pandangannya Allah kita tukar. Kita ketika malam berdoa, ya Allah, mudahkan urusan saya ya Allah. Saya butuh ini, saya butuh itu. Qabul. Kita kadang minjem sama saudara kita, ini saya lagi kurang ada duit ini, pinjem 1 juta turun 500, pinjem 500 dikasih, nanti nggak usah minjem nih 100.000, besok lagi jangan pinjem ya. Coba kita minta sama Allah, digerakkan hati manusia untuk ngasih uang ke kita tanpa kita minta. Terkadang kita berharap salah di dunia, salah berharap kita di dunia. Kita mengharapkan sama sesuatu yang kecil, kita lupakan yang besar. Kita berharap sama makhluk, kita lupakan sang Khaliq. Mari di dalam kesempatan pagi yang mulia ini, Al-Fakir di sini tidak berani menasihati antum ini tidak berani. Ini semua ini hanya curhatan hati saja. Apa yang pengen Al-Fakir lakukan, apa yang pengen Al-Fakir belum lakukan, Al-Fakir curhatkan ke sini. Semua kembali ke Al-Fakir sendiri. Sekiranya ada manfaat dari omongan Al-Fakir ini, antum bisa ambil, alhamdulillah. Semua datang dari Allah, bukan dari kita. Yang duduk di sini belum tentu lebih baik dari antum-antum semua. Cuman dapat kesempatan, dapat perintah, kita cuman sami'na wa ata'na. Diperintah sama umat Nabi Muhammad sami'na wa ata'na. Karena kalau kita melayani umat Nabi Muhammad, tandanya kita berkhidmat sama Rasulullah. Kita memuliakan umat Nabi Muhammad, kita berkhidmat sama baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedangkan kita mengharap syafaat beliau. Oleh maka dari itu, marilah ketika kita mengingat semua nikmat-nikmat Allah, semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, fungsinya apa? Untuk menambah keyakinan kita. Ketika keyakinan kita sudah bertambah, untuk apa? Untuk mempertebal iman dan takwa kita. Ketika iman dan takwa kita sudah tebal, untuk apa? Untuk memperkuat ibadah kita.
Ketika ibadah kita sudah kuat sama Allah, buat apa? Untuk hablum minan nas, untuk berhubungan dengan hamba-hambanya Allah. Kita menjadi orang yang khidmat kepada hamba-hambanya Allah. Kalau orang yang khidmat sama hamba-hambanya Allah, akan dimudahkan semua urusannya di dunia. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seburuk-buruk manusia kebalikannya, yang tidak bermanfaat bagi yang lain, yang hanya memanfaatkan orang untuk dirinya. Seburuk-buruk manusia. Sebaik-baik manusia memberikan kekuatannya, pikirannya untuk orang lain. Oleh maka dari itu, marilah kita kembali ke tujuan manusia diciptakan sama Allah. Kalau kita melihat, kita mengingat kakek kita Nabi Adam alaihissalam, beliau tinggal di surga. Ketika turun ke dunia, buat apa? Buat belajar. Nah, kita berada di dunia buat apa? Buat pulang lagi ke surga. Buat pulang lagi ke surga. GPS-nya apa? Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nggak ngikutin petanya, tersesat kita. Nggak jadi masuk surga, masuk neraka. Kita nih di dunia hanya pengen pulang ke rumah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Masuk surga, kita hanya pengen pulang. Pulangnya gimana? Ngikutin rombongan. Rombongannya siapa? Baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita keluar rombongan, waalaikumsalam. Kita di dalam rombongan itu bingung sama kanan kiri, kita bingung sama sebelah kanan, bingung sama sebelah kiri, rombongan jalan kita tertinggal. Ikuti rombongan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan beriringan kembali ke rumah kita, ialah surga yang Allah ciptakan. Mungkin yang sedikit ini dapat bermanfaat. Apabila ada yang mau bertanya, kalau bisa kita jawab, kalau tidak bisa nanti bisa jadi PR biar kita untuk menambah keilmuan lagi. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Ditanya agak takut ini. Mari kalau ada yang mau bertanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, antum-antum berbaik sama saya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana Allahumma sahhil umurana ya Allah fi dini wa dunya akhirah. Allahumma taqabbal hajatana ya Allah fi dini wa dunya akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Tanasub Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin.